Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, berkah serta hidayahnya, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, indahnya Islam. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan urgensi takwa dalam kehidupan. Teman-temanku sekalian, para jamaah rahimakumullah, takwa adalah buah keimanan yang benar. Dari tasdiqu bil qalbi, yaitu dari keyakinan yang kuat di hati. Kemudian takwa juga berasal dari iqraru bil lisan, diucapkan penuh kejujuran dengan lisan. Kemudian amalu bil arqan, kesungguhan, diamalkan dengan kesungguhan dalam perbuatan. Takwa yang membumi, membentuk pribadi seorang mukmin haruslah sangat berhati-hati. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita salah satu sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Umar bin Khattab bertanya kepada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, kata Umar, apakah sesungguhnya makna dari takwa itu? Apa sih artinya dari takwa itu? Kata Umar. Kemudian Ubay tidak langsung menjawab. Ubay kembali malah balik bertanya, katanya, wahai Umar, pernahkah Anda melewati jalan yang penuh bahaya, penuh dengan duri, katanya. Kemudian Umar bilang, pernah, saya pernah melewati jalan-jalan yang penuh duri. Kemudian apa sikapmu, kata Ubay, apa yang kamu lakukan? Umar pun menjawab, saya berjalan dengan berhati-hati agar kaki saya tidak terinjak oleh duri-duri. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, itulah ketakwaan. Nah, teman-temanku sekalian, negeri kita ini sudah overload orang pintar. Bahkan diindikasikan dalam sebuah iklan, orang pintar minumnya tolak angin. Namun masih banyak makhluk yang langka, jadi spesies langka di bangsa kita ini, yaitu manusia mukmin yang benar-benar bertakwa. Benar-benar bertakwa, bukan mencela-mencela gitu. Takwanya asli, benar-benar mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan sekedar teori atau kamuflase. Nah, teman-teman, takwa itu adalah sebuah pakaian yang berguna untuk menutup aurat keburukan kita. Nah, di sini diibaratkan takwa itu adalah sebuah pakaian dan aurat itu adalah keburukan. Nah, jadi aurat itu harus ditutup menggunakan pakaian tentunya. Nah, di sini keburukan kita itu harus ditutupi dengan ketakwaan kita. Nah, kemudian takwa itu adalah bekal yang menguatkan untuk mempersiapkan perjalanan kita yang abadi, perjalanan yang sangat panjang nanti saat menuju akhirat untuk bertemu sang Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga sebagai kontrol yang mengendalikan dan selalu untuk menjaga mental dan moral kita agar selalu di jalannya Allah, tidak melenceng dari jalannya Allah. Nah, kalau kita semua ini mukmin, benar-benar mukmin yang sejati, takwa itu bukan sekedar penting, tapi sangat penting. Mukmin yang matang, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin yang sempurna, kata Rasulullah, ialah hasil dari Islam, iman dan ihsan.
Kemudian takwa itu adalah ilmu dan amal. Jadi orang yang bertakwa, apabila dia sudah mendapatkan ilmu, dia akan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian naluri hati dan etika. Nah, teman-temanku sekalian, apakah teman-teman pernah mendengar istilah garansi? Misalnya, kalau zaman sekarang kita misalnya membeli sesuatu barang, misalnya mobil. Nah, biasanya itu disertai dengan garansi atau jaminan. Misalnya tuh saat membeli mobil ada garansinya memperbaiki, servis gitu misalnya. Apabila terjadi kerusakan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi apabila rusak, kita bisa memperbaikinya secara gratis karena itu adalah garansi atau jaminan. Nah, di sini Allah juga punya garansi, punya jaminan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sekian banyak garansi, dari sekian banyak jaminan yang Allah jamin untuk orang-orang yang bertakwa, di sini saya akan menyampaikan 4. Tapi di sini garansi ini hanya untuk berlaku. Jaminan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa. Tidak ngomong doang kalau dia bertakwa. Kalau dia bilang kalau dia bertakwa tapi dia masih tidak menjalankan perintah-perintah Allah sesuai apa yang Allah perintahkan dan masih menjalani hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, yang pertama, garansi atau jaminan yang Allah jamin untuk orang-orang bertakwa yaitu anugerah hidayah dari Allah. Mengapa anugerah hidayah? Kenapa harus hidayah Allah berikan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Yang artinya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Nah, di sini kata Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang dapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Nah, setelah mendapat petunjuk, Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Nah, yang kedua, jaminan atau garansi yang Allah berikan untuk orang-orang bertakwa yang kedua ialah diberinya Furqan. Nah, Furqan ini adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Di sini kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah memanggil semua orang-orang beriman, baik itu orang yang beriman imannya masih tingkat rendah, tingkat sedang atau tingkat tinggi. Semuanya Allah panggil. Kata Allah, jika kamu bertakwa padaku, kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu Furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang kebajikan, mana yang keburukan. Kemudian kata Allah, Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi semua kesalahan kita tuh apabila kita bertakwa, kata Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa semuanya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, yang ketiga yaitu garansi atau jaminan yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga ialah penghapus dosa. Mengapa harus penghapus dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Hud surat ke-11 ayat 114 yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan, kata Allah. Nah, di sini kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Maksud dari kebaikan-kebaikan ini ialah ketakwaan. Nah, di sini kan adalah jaminan atau garansi yang Allah berikan untuk orang-orang bertakwa. Nah, jadi kalau kita benar-benar bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini apapun yang Allah perintahkan itu adalah sebuah kebaikan. Nah, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Yang terakhir atau yang keempat ialah
takwa akan menjadi kontrol, akan menjadi pusat kendali yang akan mengendalikan diri seseorang agar selalu berada di jalan Allah. Jadi ini adalah kontrol yang sangat kuat dan melekat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang artinya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka ia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sini kata Rasulullah ada 3 hal yang Rasulullah sampaikan, yaitu kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi bagaimanapun. Nah, jangan kita bertakwa kita akan khawatir jika ingin melakukan kesalahan. Jadi misalnya saat ingin melakukan dosa, kita bertakwa, kita ingat Allah melarang hal itu. Jadi itu akan mengontrol diri kita agar tidak melakukan hal dosa. Dan yang kedua, kata Rasulullah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya ia akan menghapuskannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, yang terakhir kata Rasulullah adalah bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang bagaimana telah Rasul sampaikan cara-caranya kepada kita. Misalnya berbicara lemah lembut kepada sesama muslim, dan masih banyak lagi. Dan dari semuanya tadi, yaitu garansi atau jaminan yang Allah berikan, yaitu anugerah hidayah, kemudian diberi furqan, kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kemudian menghapus dosa, dan takwa itu akan menjadi kontrol diri yang paling kuat dan sangat melekat. Semoga kelak di saat hari kiamat, di saat padang mahsyar, di mana saat Rasulullah itu sedang mencari hamba-hambanya, dari wajah kita terpancar cahaya-cahaya ketakwaan. Semoga dengan begitu Rasulullah SAW akan mengenali kita dan mengajak kita untuk bergabung dengan orang-orang beriman yang lain dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.